Baik, presentasi berikutnya akan disampaikan oleh Muhammad Pulukadang, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Samratulangi, program studi IBA. Disilakan Muhammad. Baik, Men. Mau share screen? Iya, Men. Oke, good. Oke. Yang lain boleh menyimak ya. Supaya sebentar kalau mau Sudah presentasi kelihatan, sudah Men? tahu. Share screen. Ya, mantap. Oke. Silakan Muhammad. Oke. Boleh saya mulai, Men? Silakan, Nak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat siang bagi kita semua. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari teks ulasan yang telah saya kerjakan sebelumnya. Kita akan mulai tahap yang pertama. Judul buku yang telah saya ulas yaitu berjudul Teori Ekonomi Makro yang ditulis oleh Aang Churatman, SP, MSI. Diterbitkan oleh Swagati Press pada tahun 2010. Dari ISBN 978 602 8125 567. Bahasa yang digunakan dalam buku ini adalah bahasa Indonesia yang formal. Volume buku 18,2 kali 25,7 cm. Jumlah halaman terdiri dari 3 bagian yang akan saya jelaskan, yaitu dari jumlah halaman secara umum yang terdiri dari 110 halaman. Yang kedua yaitu angka Romawi yang terdiri dari 4 halaman. Yaitu yang ketiga jumlah halaman dari angka normal yang terdiri dari 106 halaman. Baiklah, yang berikut akan menjadi 4 bagian, yaitu orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan juga rangkuman. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu orientasi. Buku ini merupakan buku yang ditulis oleh seseorang bernama Aang Churatman yang berasal dari Cirebon. Buku ini ditulis pada tahun 2010. Ia menulis buku ini dengan maksud ingin berbagi pengetahuan tentang ekonomi makro seperti perilaku-perilaku individu yang digabung menjadi satu, di mana hal itu dipelajari atau dipaparkan di dalam buku ini. Di dalam buku ini akan diajarkan tentang teori ekonomi makro agar kita dapat mengetahui permasalahan-permasalahan ekonomi makro dan menganalisisnya sehingga dapat mengambil kebijakan-kebijakan makro yang dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi tersebut. Baiklah, itu penjelasan yang pertama, orientasi yaitu bagian awal dari penjelasan dari presentasi saya. Yang kedua, kita akan membahas dari tafsiran isi. Isi dari buku ini seperti apa? Berikut akan saya jelaskan. Buku ini memaparkan tentang masalah-masalah pokok yang seringkali terjadi di dalam ekonomi makro dan pemikiran-pemikiran teori ekonomi makro yang disertai dengan penjelasan yang tidak terlalu panjang tetapi jelas sehingga memudahkan para pembaca untuk mengerti isi buku yang dibaca. Seperti contoh, yaitu yang terdapat di dalam buku masalah inflasi, pengangguran, keseimbangan neraca, pembayaran, dan pertumbuhan ekonomi. 4 masalah tersebut seringkali menjadi permasalahan dalam dunia perekonomian makro. Sebagai contoh, inflasi menjadi masalah karena menyangkut daya beli masyarakat suatu negara. Pengangguran dalam hal ini, pengangguran selalu terjadi di setiap negara disebabkan oleh faktor produksi yang tidak terpakai atau berlebih. Keseimbangan neraca pembayaran merupakan informasi keadaan keuangan atau negara secara umum. Pertumbuhan ekonomi didasari oleh total produksi dari suatu negara. Yang berikut yaitu pemikiran teori ekonomi makro, terdiri dari 2 bagian. Yang pertama yaitu aliran klasik dan aliran keynesian. Aliran klasik merupakan akumulasi pengetahuan sejak Adam Smith sampai Archie Pico. Sedangkan aliran keynesian merupakan aliran yang memiliki pandangan revolusioner tentang uang. Dan buku ini juga memaparkan beberapa teori, yaitu teori konsumsi, investasi, dan inflasi. Di samping itu, terdapat juga cara perhitungan pendapatan nasional. Sebagai contoh yang terdapat dalam buku ini yaitu dalam metode perhitungan pendapatan nasional terdapat 3 metode atau terdiri dari 3 metode, yaitu metode output, metode pendapatan, dan juga metode pengeluaran. Untuk analisis ekonomi jangka panjang maupun jangka pendek. Hal ini karena konsumsi agregat yang merupakan penjumlahan dari pengeluaran seluruh rumah tangga. Investasi merupakan konsep aliran atau bisa disebut sebagai flow konsep. Teori inflasi adalah kecenderungan dari harga atau naik secara umum dan tinggi. Kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu evaluasi. Kita akan menemukan keunggulan apa yang terdapat pada
keunggulan yang terdapat dalam buku ini, dapat penulis menyampaikan materi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, di mana penulisannya menggunakan bahasa akademik yang baku, dan juga disampaikan melalui tulisan-tulisan yang jelas dan mudah dipahami. Karena pada setiap materi yang dipaparkan selalu dijelaskan secara tugas, artinya secara langsung, tidak berbelit-belit, di mana pembahasannya itu tidak lari atau tidak terlalu luas, sehingga kita dapat dengan mudah memahami buku ini. Selain itu, buku ini juga sangat memudahkan pembaca untuk hal-hal penting dalam makroekonomi, karena materi-materi yang disediakan oleh penulis di dalam buku sangatlah singkat, sehingga dibilang sangat ringkas dan cocok untuk dipelajari bagi orang-orang yang baru memulai pembelajarannya terhadap makroekonomi, karena mudah dipahami. Akan tetapi, buku ini yang mungkin disadari oleh beberapa pembaca buku ini. Kita akan mulai dari kekurangan yang pertama. Yang telah saya lihat, itu kekurangan yang pertama terdapat di buku ini dimulai dari sampul buku. Jika dilihat sekilas, mungkin sampul buku ini tidak begitu menarik dibandingkan dengan buku Ekonomi Makro karya Ali Ibrahim Hashim yang telah saya jadikan buku ini sebagai untuk teks ulasan yang telah saya buat hari. Jika kita bandingkan buku ini dengan buku Ekonomi Makro yang saya gunakan untuk menjadi pembanding dalam pengulasan buku ini, desain dari sampul buku kedua terlihat, buku yang kedua terlihat lebih menarik karena penuh dengan warna dan gambar yang bisa membuat pencari buku tertarik untuk membelinya, sedangkan sampul pada buku pertama tidak begitu menarik karena hanya terdiri dari warna yang datar atau warna putih, di mana itu terlihat biasa saja, dan juga desain yang kurang kreatif, di mana itu kurang menarik. Kekurangan yang kedua yang telah saya dapati yaitu dalam buku ini terdapat informasi-informasi atau materi yang kurang lengkap jika dibandingkan dengan buku yang kedua, di mana dalam buku kedua isi dari pembahasannya lebih teruraikan dan lebih lengkap, dan terdapat beberapa subtopik yang tidak dibahas di buku pertama ini. Sebagai contoh, yaitu materi tentang perdagangan internasional, peranan uang dalam sistem perbankan, model analisis ISLM, di mana materi-materi tersebut tidak dapat ditemukan dalam buku pertama yang telah saya ulas, sehingga hal ini bisa menjadi kekurangan cukup besar dalam buku pertama. Meskipun begitu, kedua buku tersebut memiliki penjelasan tentang teori ekonomi secara garis besar yang jelas, walaupun dalam buku pertama dibuat secara ringkas dan jelas dan kurang lengkap jika dibandingkan dengan buku yang kedua. Baiklah, tahap yang terakhir kita akan masuk pada rangkuman evaluasi. Apa yang kita dapati dari teks ulasan ini? Kita bisa menarik kesimpulan bahwa dari apa yang telah kita ulas menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa di dalam setiap buku, apapun itu pasti terdapat kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Di mana ketika buku satu yang telah saya ulas terdapat kelebihannya, pasti ia memiliki kekurangan yang dimiliki oleh buku lainnya. Sebagai contoh yang telah saya bahas tadi, dari apa yang telah diulas buku satu sangatlah ringkas, sehingga mudah untuk dipahami dan dibaca untuk pemula dalam ekonomi makro. Akan tetapi dari kemudahan itu, di mana materi itu dibuat secara ringkas, informasi yang dimiliki buku satu itu tidak selengkap dengan informasi yang dimiliki buku lainnya, itu buku yang telah saya ulas juga, sehingga buku dua akan lebih memuaskan untuk pembaca karena materi-materinya yang jauh lebih lengkap dan juga jauh diuraikan. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Itu hasil dari presentasi saya yang telah saya kerjakan. Mohon maaf kekurangan. Terima kasih. Ya, bagus, luar biasa ya. Terima kasih Muhammad. Jadi kalau teman-teman yang lain sudah menyaksikan, sudah ada rekan kita 2 orang yang menyampaikan presentasi, yang sudah mempresentasikan hasil ulasannya atau review terhadap buku yang sesuai dengan bidang ilmu. Berharap teman-teman yang lain juga, adik-adik yang lain juga bisa menyesuaikan. Nah, sesuai tugas yang sudah kalian bahas ya. Oke, jadi untuk selanjutnya silakan yang mau presentasi berikutnya. Siapa? Atau ada yang mau komentar lebih dulu? Boleh saya